Tujuan pembelajaran. Pertama, memahami arti pentingnya daerah dalam kerangka NKRI. 2. Menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI. Dan 3. Menyajikan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI. B. Langkah-langkah pembelajaran. Pertama, kegiatan pendahuluan. Kelas dibuka dengan ucapan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Guru menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Siswa diajak menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kedua, kegiatan inti. Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok. Guru membimbing peserta didik mengidentifikasi pertanyaan berkaitan keberagaman ras, agama, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Guru membimbing peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber belajar dan mendiskusikan pertanyaan yang disusun. Guru membimbing peserta didik mengamati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat di sekitar peserta didik, dan mengkaji berbagai keanekaragaman bangsa Indonesia yang ada di buku paket maupun di sumber belajar lainnya. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat. Guru membimbing peserta didik menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh dan mengkajinya dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang seharusnya tetap ada dalam masyarakat Indonesia. Guru membimbing peserta didik menyusun hasil telaah nilai-nilai luhur Pancasila dalam keberagaman ras, agama, antar golongan dalam masyarakat. Laporan hasil telaah dapat bentuk bahan tayang, display, atau bentuk lain. Guru membimbing peserta didik menyajikan hasil telaah keberagaman hasil telaah nilai-nilai luhur Pancasila dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat. Guru membimbing menyusun pertanyaan agar sesuai indikator pencapaian kompetensi, seperti siapa, apa, kapan, bagaimana, mengapa keberagaman ras, agama, antar golongan dalam masyarakat Indonesia, dan faktor-faktor penyebab keberagaman tersebut. Ketiga, penutup. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan refleksi siswa bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelas 7,1 akan mempresentasikan dokumentasi hasil diskusi dan kerjasama kami untuk materi PPKN Pendidikan Kewarganegaraan Bab 4, yaitu keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Seperti apakah presentasi kami? Yuk, simak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. SMP Negeri 1 Kundur. Sehat dan berprestasi. Doa sehat. Belajar bersama. Bersiap, udah dimulai. Kami siswa kelas 71 yang berada di ruangan ini berniat untuk sungguh-sungguh belajar serta mengikuti pelajaran dengan penuh disiplin dan tanggung jawab dalam rangka usaha mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita proklamasi dan perjuangan bangsa, terutama dalam rangka cita-cita kami masing-masing agar kelak dapat mengabdikan diri kepada agama, negara, dan bangsa kami. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kami. Amin. Amin. Mudah selesai. Bersiap. Beri hormat. Selamat pagi semuanya. Hari ini siapa yang tak hadir? Leni sakit, Leni sakit, Faiz sakit, Faiz sakit, dan Resa sakit. Reza sakit. Ya, mari kita doakan teman-teman kita agar cepat sembuh. Mudah-mudahan besok mereka bisa hadir mengikuti pelajaran. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon anak-anak diharapkan berdiri. Satu orang dan lupa berdirinya. Oke, semuanya dengan hikmat menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, duduk. Nah, sebelum kita masuk pelajaran bab 4, keberagaman ras, suku, agama antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika, Pak akan mengingatkan materi minggu lalu, ya. Nah, materi norma. Ada berapa norma? 4. Apa saja? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Sebutkan norma agama. Iya. Iya.
dan rumah agama adalah kumpulan kaidah dan peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wajib Tuhan. Oke, kasih aplaus. Sekarang kita masuk materi kita, keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sebelumnya kita akan menjelaskan tujuan kita. Ya, yang pertama kita harus ada memiliki rasa syukur ya atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus menghargai keberagaman ya, mulai dari keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, kita ya nanti anak diharapkan bisa menyusun laporan ya. Yang keempat, anak Pak menyajikan laporan anak Pak berbentuk PowerPoint ke depan, itu pilihan kita. Nah, sebelum itu ada beberapa hal ya yang ingin Pak sampaikan ya. Anak Pak nanti Pak akan kasih kelompok diskusinya ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Anak Pak tim inti, mohon maju tim inti. Di sini aja tim intinya ya. Jangan lupa pakai meja. Nah, tim inti Pak kasih waktu 15 menit. Setelah itu nanti ya. 15 menit. Nah, silakan tim inti nanti ya berdiskusi, mereka akan berdiskusi. Setelah itu nanti mereka mencari rekan-rekannya diskusi kelompok kecil terdiri atas 5 satu kelompok. Sebelum itu pasrahkan buat tim inti untuk berdiskusi. Ya, materinya keberagaman. Oke, terima kasih tim inti. Setelah selesai, silakan anak Pak tim inti membuat kelompok. Silakan. Oke, anak Pak, semuanya sudah berada di kelompok masing-masing. Nah, sebelum yang tampil, kita akan mengadakan permainan. Ya, mohon satu kelompok maju ke depan untuk menentukan kelompok siapa yang akan tampil. Silakan. Satu kelompok maju ke depan. Satu kelompok, setiap kelompok maju ke depan. Kita main komputer. Ayo. Oke. Silakan. Oke. Arayung gambreng. Nah. Kelompok siapa yang tampil? Ya, silakan Pak, silakan kelompok ini untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sebelumnya saya ucapkan mohon terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memberikan saya waktu dan juga kelompok saya yaitu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, nama saya Jenny, dia Kori Abdaliona, dan yang sebelahnya adalah Muhammad Fikri Haikal, dan operator kita adalah Zeta Agatha. Materi yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini adalah bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Baiklah, pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Teman-teman ada yang tahu apa itu keberagaman? Baiklah, silakan Tina.
Keberagaman adalah suatu kondisi dalam suatu negara yang dibentuk oleh pemerintah dan daerah di sekitarnya. Baiklah, terima kasih kepada Christina. Baiklah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, baik itu dalam bentuk suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Itu semua dapat kita saksikan pada PowerPoint halaman berikut ini. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus menghargai sesama kita agar tetap bersatu untuk selamanya. Pertama, faktor yang mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Baiklah teman-teman, dapat kita lihat pada halaman PowerPoint berikut ini. Berikut adalah gambar-gambar keberagaman yang ada di Indonesia. Berikut adalah ada suku bangsa, keragaman agama, baik itu kondisi alam. Yang kedua adalah keberagaman suku. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, berapa suku bangsa yang ada di Indonesia? Silakan teman kita Wayuni. 1128 suku bangsa di Indonesia. Iya, benar sekali. Marilah kita berikan tepuk tangan kepada Wayuni. Beberapa suku yang ada di Indonesia antara lain di Pulau Sumatera, antara lain ada Aceh, Batak, dan lain-lain. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda, Baduy, dan lain-lain. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, Manado, Makassar, dan Gorontalo. Di Papua ada suku Asmat dan suku Dani. Nah, inilah contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Dapat kita saksikan dalam 3 gambar berikut ini. Setelah kita lanjutkan ke materi kita yang berikutnya, yaitu keberagaman agama dan kepercayaan. Apa itu agama? Apa itu kepercayaan? Apakah di antara teman-teman ada yang tahu? Saya Denny. Silakan, Disti. Jadi, agama merupakan kepercayaan terdapat pada diri kita masing-masing, sesuai agama yang dianut. Baiklah, terima kasih kepada Disti. Yes. Ajaran agama itu beragam ya. Ada ajaran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan Konghucu. Dapat kita lihat dalam gambar berikut. Ini adalah gambar apa teman-teman? Ya, benar sekali. Dan ini adalah gambar apa teman-teman? Ya, benar sekali Christina. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Yang dapat kita lihat gambarnya pada halaman berikut ini. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Nah, agama Konghucu dibawa oleh bangsa apa? Ada teman-teman yang tahu? Ya, silakan Christina. Pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Baiklah, terima kasih Christina. Cukup sekian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan saya sampai sekarang ini. Baiklah teman-teman, sebelum menutup materi kita pada pagi hari ini, adakah teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kita? Ya, silakan berjualan Ika. Perkenalkan, nama saya Nurul Anita dari kelompok 1.
Sedang Putra, saya dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan pertanyaan. Salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah Adakah pertanyaan yang lain lagi? Ya, silakan Kristina. Apa yang dimaksud dengan animisme dan dinamisme? Oke, betul. Apakah ada pertanyaan lain lagi selain juga pertanyaan tadi? Sepertinya tidak ada lagi. Baiklah, kami akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Nurgeowatika, mengapa kita harus bersyukur dengan keberagaman yang ada? Karena keberagaman itu sesungguhnya adalah kekuatan dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia lebih istimewa dibandingkan dengan negara lain. Cukup sekian jawaban dari saya untuk kelompok pertanyaan kelompok 1. Adakah yang ingin menambahkan? Kami persilahkan. Ya, silakan Kristina. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nurgeowatika. Karena keberagaman di Indonesia tersebut sesungguhnya adalah kekuatan dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, menjadikannya istimewa dibandingkan dengan bangsa dan bangsa lain di dunia, apalagi disikapi dengan positif. Baiklah, terima kasih Kristina. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Fabian, salah satu faktor penyebab keberagaman di Indonesia yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Dan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Kristina, apa itu animisme dan dinamisme? Animisme adalah kepercayaan kita dalam menghargai roh dan awal nenek moyang kita, dan dinamisme adalah suatu kepercayaan yang berbeda. Mungkin hanya sekian jawaban dari kelompok kami. Bila ada teman-teman dari kelompok mana yang ingin menambahkan, kami persilakan. Sekian yang dapat kami tampilkan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan selamat pagi. Oke, kasih aplaus buat kelompok ini. Nah, ada tadi pertama kita harus bersyukur ya dengan adanya keberagaman ya negara Indonesia, harus rasa bersyukur walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu. Nah, tadi ada dinamika tadi ya, animisme ya, dinamisme. Nah, kalau zaman dulu kita jelas ya, di situ ada kepercayaan, kemudian nenek moyang ya. Yang kedua tadi animisme ya. Nah, yang ketiga tadi letak strategis ya. Faktor apa? Salah satu faktor. Nah, karena kita harus bersyukur karena letak kita walaupun kita berbeda tetap kita dari Sabang sampai Merauke, tetap kita mempertahankan keberagaman kita. Nah, kenapa ada yang mau? Nanti kayaknya cut. Sama-sama diskusikan. Ada yang mau ambil kesimpulan? Silakan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan itu kita walaupun berbeda-beda tetap saling jua dan menghargai dan menghormati walaupun kita berbeda. Oke, kasih aplaus. Silakan. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, tetapi melainkan merupakan unsur persatuan kita di masa depan. Oke, kasih aplaus. Ada lagi? Nah, pada intinya keberagaman itu harus saling menghargai antar saling menghargai antar ya, saling menghargai antar. Nah, oke, cukup sekian dari kelas. Kita siapkan. Bersiap! Berani mulai! Ya Tuhan, berkat ridha-Mu hari ini kami dapat menunaikan kewajiban kami sebagai siswa dengan baik, yaitu dengan cara belajar keras. Bimbinglah kami untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Berilah kesehatan agar esok hari kami dapat mengikuti pelajaran kami kembali. Ya Tuhan, kepadamu lah kami berlindung, berserah diri, dan memohon.
Kami yakin Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, serta Maha mendengar doa, ucapan syukur dan doa kami ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Oke, kembali ke rumah masing-masing dengan tertib, ya. Bagaimana? Apakah kalian menikmati dan menyukai hasil presentasi kami? Menarik bukan? Sekian dari kami, kelas 7,1 mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.